bagaimana cita-cita itu muncul untuk jadi wali kota itu? Apakah bentuk kecintaan, kegelisahan itu tidak sanggup hanya dengan sebagai akademisi, harus jadi wali kota? Kemungkinan kalau tidak ada kecelakaan itu saya akan sampai kepada cita-cita yang telah saya. Itu adalah orang-orang yang di dalam tangannya tergenggam amanat orang banyak. Nah, maka kearifan lama itu perlu dipelajari kembali. Pemerintah harus berhasil gitu ya, karena dia diberi kewenangan, diberi fasilitas, diberi alat, diberi sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sobat Halo Bima, kembali lagi di segmen obesitas, obrolan santai berkualitas, dan tamu kita kali ini adalah seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Dr. Abdul Wahid. Selamat datang Pak Prof. Saya manggilnya apa nih, Profesor atau apa nih? Ya biasa aja, Aba ya. Jadi Sobat Halo Bima, kita biasanya ngambilnya Aba Wahid. Dulu podcast pertama belum jadi profesor, sekarang sudah jadi, berarti kita hidup dan berkembang. Berproses. Alhamdulillah, sekali lagi selamat Prof. Thank you. Makasih. Bagaimana sih perasaan sudah jadi guru besar ini? Perasaan udah tua. Oh berarti. Kalau saya suka menganalogikan, menjadi guru besar itu kayak di dunia militer. Itu jadi jenderal ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 4. Kalau orang sudah jadi jenderal itu kayaknya ruang geraknya udah semakin sempit ya, menurut saya itu. Ya, dan yang terjun kemana-mana, yang gerinta, yang mobile itu adalah level-level kolonel, begitu lah kira-kira ya. Sama itu juga di dunia akademik itu, ketika kita masih level lektor ya, lektor kepala, sebelum di bawahnya guru besar, itu kinerja akademik itu tinggi sekali, karena dikejar oleh keinginan untuk meraih cita-cita atau posisi yang lebih tinggi dari itu, yaitu guru besar. Ngomong-ngomong di bidang apa sih Prof dikukuhkan sebagai guru besar ini? Saya di antropologi agama. Penelitian saya terkait dengan fenomena-fenomena masyarakat yang memeluk agama, terutama di Indonesia bagian timur. Nah, itu adalah sebetulnya subjeknya antropologi. Ya, Bima pernah juga diulas nggak di penelitian-penelitian itu? Malah penelitian saya itu kebanyakan tentang Bima. Maka karena saya dari Bima, lahir di Bima, hidup ya banyak juga episode hidup saya dari anak-anak sampai sehingga saya menyerap bahasa, menyerap kultur, menyerap kebiasaan adat istiadat dan seterusnya di Bima, dari Bima. Maka sebetulnya saya itu kalau di dalam ilmu namanya native scholar, sarjana yang lahir dari dalam. Pak Prof ini kemana-mana tuh selalu terpaut dengan Bima gitu. Jadi local pride kan. Iya, kebanggaan terhadap lokal. Sebetulnya ya mungkin ada kebanggaan terhadap lokalitas itu tentang daerah kita. Yang kedua ada juga kegelisahan tentang keadaan kita. Jadi penelitian di dalam dunia ilmu sosial ya, terutama kontemporer ini, meneliti itu bukan cuma pekerjaan ilmu dalam pengertian menjelaskan masyarakat, tetapi mengubah masyarakat dengan penjelasan ilmiah. Nah, gitu kan. Beda kan? Jadi dulu ilmu itu adalah menjelaskan masyarakat. That's all. Udah, setelah menjelaskan masyarakat, udah selesai. Dia kembali lagi ke kampus, kembali lagi ke belakang meja, dan seterusnya. Udah enggak. Tapi paradigma penelitian sekarang ini dominan, gitu ya. Kita mengubah masyarakat. Jadi meneliti itu sebetulnya politik ya. Meneliti itu politik, sebagai politik, pekerjaan untuk mengubah masyarakat, gitu. Tapi bedanya dengan pengubahan masyarakat yang lain-lain, gitu ya. Prinsip mengubah masyarakat dari peneliti itu adalah mengubah masyarakat dengan penjelasan ilmiah. Jadi ada dasarnya, gitu ya. Mengubah masyarakat itu ada dasarnya, tidak sembarang, tidak serampangan. Tadi saya tertarik di ini. Tadi kan katanya meneliti bukan saja karena
apa ya kaitan dengan akademis, tapi ada kegelisahan gitu kan. Nah, mayoritas kan Pak Prof di Bima ya meneliti ini. Iya, Nah, iya. kira-kira apa kegelisahan apa yang membuat eh, seorang Profesor Wahid itu harus meneliti di Bima gitu? Apa yang mau dirubah gitu kan? Satu, tentang kebimaan, tentang manusia Bima itu kan untuk mencari tahu bagaimana hakikatnya itu kan kita banyak merujuk kepada hasil-hasil penelitian para peneliti-peneliti luar. Karena keterbatasan interaksi Iya, iya. ilmu ya antara kita dengan mereka, maka penjelasan mereka itu hmm, kadang-kadang bias ya, kadang-kadang Bias ya. bias. Misalnya orang hanya bisa mengatakan bahwa Bima ini, misalnya ada ahli dari Jerman, Michael Prager, dia mengatakan Bima ini adalah the garden of nature. Kalau kita tidak jelaskan secara tuntas gitu ya, Ya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Orang luar membaca kita, hati-hati ya ke Bima ya, ya. hati-hati dengan orang Bima Banyak ya, penyihir nanti ini. penyihir ya, gitu itu kan salah itu. Iya, iya. Sebetulnya, nah tapi kalau orang Bima mengidentifikasi dirinya gitu ya, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam serba tantangan alam, tantangan sosial yang dihadapi oleh manusia Bima itu. Sehingga manusia Bima itu punya karakter tertentu yang agak berbeda dengan orang-orang lain. Nah, gitu-gitu itu perlu native scholar, Hmm, perlu sarjana-sarjana di dalam yang berbicara gitu ya, iya, dari iya. dalam. Besarnya kecintaan para akademisi seperti Pak Prof terhadap Bima sehingga eh, Mhm. apa namanya bentuk karya sumbangsih untuk Bima itu ya lewat lewat ini ya lewat Iya, penelitian, lewat sekaligus pendidikan. giving sound istilah atau Hmm, giving voice. Ya. Saya kalau pernah ya di Australia misalnya ya, ketika hmm, saya di Australia setiap Rabu pagi itu kami diundang, sorry, setiap Rabu sore seperti ini, hmm. dan kita selalu diundang untuk makan bersama. Nah, momen itu saya selalu gunakan untuk memperkenalkan kebimaan. Oke. Saya pakai sarung, sarung goli. Hmm. Itu sesama Indonesia. Ada orang Enggak. luar juga. Ada kan yang tinggal di apartemen Oh di iya iya. University House itu kan banyak orang, orang dari berbagai daerah dan Indonesia itu malah sedikit. Ya, Itu dan hanya sensasi atau memang cinta banget sama Bima gitu? ya, ya dua-duanya, dua-duanya. Jadi, Jadi saya kalau udah saya pakai sarung, eh, teman-teman suka ngerebutin. Nah, ketika mereka ngeruin, saya dengan senang hati menjelaskan ini sarung ini dipakai oleh orang Bima begini-begini. iya, iya. Mereka buatnya begini-begini. Oh iya, iya. Oke. Dengan pintu masuk itu paling tidak mereka tahu karena di dalam pembicaraan itu berulang-ulang saya nyebut Bima, Mempojok dan seterusnya itu ya Iya, mereka udah masuk ke dalam file. Paling tidak itu ya. oke. Bahwa dulu eh, Abah ini mau jadi wali kota di Bima ya. Jadi wali kota Bima itu bagaimana cita-cita itu muncul untuk jadi wali kota itu? Apakah bentuk kecintaan, kegelisahan itu mau tidak sanggup hanya dengan sebagai akademisi, harus jadi wali kota. Bagaimana itu dulu? Ya, cita-cita itu kan sebetulnya akumulasi ya dari pengalaman Hmm, dan imajinasi kita mengenai sebuah ya kan, hmm, prinsip keilmuan yang saya pegang itu adalah meneliti itu adalah mengubah masyarakat dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. hmm, Nah, kalau sudah kita menjelaskan, tinggallah mengubahnya. Gimana cara iya, mengubahnya itu? Jadi ya, teori lain mengatakan masuklah iya, iya, iya. ke dalam sistem. Karena ketika kita masuk ke dalam sistem itu kita menjadi lebih mudah untuk melakukan perubahan yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Itu teorinya, Hmm, gitu hmm, ya. Ya, untuk pengabdian itu kan harus ada lokusnya. hmm, Kita ilmuwan itu universal sebetulnya, bisa ngabdi di mana-mana ya, iya, iya. bisa ngabdi di luar negeri demi ilmu itu ya.
bisa ngabdi di mana-mana sebetulnya. Tetapi kita harus punya lokalitas. Balik ke local pride tadi ya. Local pride itu. Jadi kita dulu punya ini ya, punya slogan yang suka kita dengung-dengungkan itu think globally, act locally. Jadi kita berpikir global ya, tetapi kita untuk aksinya nggak mungkin satu orang itu walaupun dia udah guru besar, walaupun dia udah tinggi kedudukan ilmunya untuk menerapkan pengubahan masyarakat itu dalam skala yang besar. Maka dia perlu lokalitas. Kalau bahasa romantisnya itu kayak gini, pernah kita baca itu, kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hal-hal yang kecil. Oke, itu setuju sekali. Iya. Dalam proses akan masuk ke dunia politik ya, katakanlah seperti itu dulu ya, tiba-tiba kecelakaan hebat terjadi sehingga mohon maaf menghilangkan salah satu mata dari, sehingga pakai kacamata ini terus, sehingga profesor sampai sekarang bahkan untuk melihat itu susah dari jarak tertentu gitu. Hikmah apa di balik itu semua yang bisa profesor lahirkan atau profesor berbagi kepada kita semua gitu? Menurut saya ini pekerjaan yang di atas. Tuhan atau Allah ya, kita itu punya rencana kepada saya, untuk saya, dan mungkin untuk masyarakat. Iya. Oke, misalnya kalau pakai bahasa kita ya, itu bukan tempatmu, gitu ya kira-kira. Bukan tempatmu di situ, tempatmu adalah di keilmuan. Ya. Tapi untuk menyetop saya itu tidak mungkin dengan cara lewat orang lain mungkin, orang lain atau menyetop begitu aja. Oke, udah dapat tiba-tiba saya umumkan stop. Iya. Nah, saudara-saudara saya nggak jadi ikut, gitu ya, nggak mungkin. Maka Tuhan selalu punya wasilah untuk untuk ya katakanlah menyelamatkan karena nggak tahu ya, Tuhan itu menancapkan ke dalam saya itu sebuah jiwa, yang jiwa itu kalau sudah bercita-cita maka cita itu harus tuntas gitu. Harus tuntas. Itu memang ada ya di dalam jiwa seseorang itu. Dan saya termasuk yang begitu. Kemungkinan kalau tidak ada kecelakaan itu saya akan sampai kepada cita-cita yang telah saya tancapkan itu. Tetapi mungkin dari situ, setelah saya di situ, mungkin sesuatu yang buruk atau sesuatu yang saya bayangkan itu tidak sama dengan apa yang akan terjadi nanti. Maka Tuhan menyelamatkan saya. Mungkin setelah saya di sana saya korupsi gitu ya. Atau tergoda dengan tahta harta wanita. Nah itu lebih buruk itu akibatnya itu. Berarti itu adalah hasil perenungan sehingga Pak Prof menyimpulkan bahwa itu cara Tuhan menyelamatkan saya agar tidak masuk ke dunia yang itu ya, dunia ya menjadi wali kota lah kayak gitu. Ya kan, apapun yang menimpa kita itu kan sudah diskenariokan sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maka kita harus terima itu sebagai sebuah desain yang terbaik bagi kita. Kalau kita berandai-andai, Prof, andaikan diberi waktu mungkin saat ini atau ke depan, apa yang mau Prof berubah? Apakah ada gambaran besar, ide besar yang mau Prof terapkan untuk Kota Bima ini? Sederhana aja sih, Bill ya. Begitu dilantik misalnya ya, dulu itu atau ya dulu ya, kita bicara dulu. Begitu dilantik, bayangan saya itu sederhana. Saya duduk di sebuah tempat yang agak tinggi, melihat bagaimana keadaan kota ini, ya. Kemudian dari situ saya bisa melihat persoalan-persoalannya. Oh, di sana buntu airnya, di sana jembatannya rusak, di sana semrawut, di sana suka ada kebakaran dan seterusnya. Di tempat yang tinggi itu 1 minggu aja gitu ya. Kita sewa misalnya apa tempat yang tertinggi di sini gitu ya. Lalu kita selama seminggu melihat, memperhatikan, merenung gitu ya. Nah,
Eh, itu tapi itu semiotika. Mungkin saja yang kita lakukan dengan cara lain itu ya meminjam mata orang-orang yang bisa melihat, gitu ya. Kan orang yang melihat ketinggian itu misalnya ilmuwan, ya udah kita undang. Hmm. Apa dari segi ekonomi begini, dari segi sosial begini, dari segi hukum begini. Untuk mengubah manusia Bima ini seperti apa? Ini enggak. Hmm. Nah, pembangunan yang baik menurut saya adalah pembangunan yang memastikan atau memberi peluang masyarakat juga ikut. Nah, itu Hmm. namanya partisipatif. Tidak mungkin lah ya semua hal ini dibangun dengan apa alokasi anggaran yang Iya, terbatas iya, sebetulnya ya, atau dengan orang-orang yang terbatas iya. jumlahnya. Maka masyarakat sendiri harus membangun dirinya sendiri. Partisipasi itu dari mana sih? Kita bangun kesadaran masyarakat, kita bangun percaya diri masyarakat. Anda mampu loh untuk mengurus dirimu sendiri, Iya, iya. gitu ya. Anda mampu untuk memberikan, menyediakan sesuatu yang baik bagi lingkungan Anda. Oke. Kalau sudah mampu, kita hitung. Oh ini porsi masyarakat, ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah di situ pemerintah itu masuk. Oke. Jadi ada pembagian tugas yang baik, ada proporsional lah seperti Oh itu iya ya. kan masyarakat dengan negara lah ya, dengan Mhm. pemerintah itu kan bukan sesuatu yang terpisah. Itu satu kesatuan gitu Iya. kan. Satu kesatuan. Dan kita juga sebetulnya ada masyarakat gitu ya. Hmm. Pada selesai-selesai jam kerja ya kita adalah masyarakat biasa Masyarakat. yang juga ikut merasakan urat nadi di dalam masyarakat yang eh, apa menyelam di bawah. Pada saat itu kita menghayati diri kita sebagai Ber- masyarakat. Berarti eh, pemimpin tuh lebih harus banyak mendengar berarti ya, Harus untuk banyak mendengar mendengar. dan memperhatikan. Itu kan kearifan kita ya, kearifan Iya. orang Bima itu. Dulu ya ada di sebuah kitab itu dikatakan kitab kepemimpinannya orang Bima, Hmm. Jauharatul Ma'arif namanya itu diceritakan Itu bahwa penulis Jauharatul atau enggak nama nama buku, kitabnya, nama nama kitab kitabnya apa? Jauharatul Ma'arif itu Jauharatul adalah Ma'arif. mutiara atau permata kearifan. Hmm. Nah, itu sebetulnya apa prinsip-prinsip kepemimpinan orang Bima itu ditulis oleh ulama Melayu yang pernah tinggal di sini dan itu jadi pedoman kepemimpinan terutama pada masa kesultanan. Hmm. Nah, salah satu yang dipraktekkan di dalam kepemimpinan itu untuk menyelami ya dunia batin masyarakat, pendapatnya, aspirasinya apa, kemauannya apa, problemnya apa gitu ya. Maka raja-raja atau sultan zaman dulu itu hari Kamis sore itu dia udah pergi Hmm. turne Hmm. kalau bahasa orang Belanda Turun gitu ke ya. ini lah, Turne itu turun ke bawah, turun ke masyarakat itu ya. turun ke masyarakat. Dia baru pulang hari Sabtu. Itu Kamis sore ya. Jadi Kamis sore pergi kemana-mana, masuk ke masyarakat, masuk ke sekolahnya, masuk ke kelompok-kelompok masyarakat Hmm. tertentu, kemudian masuk ke masjid, berbicara dengan orang-orang, mendengar orang-orang Hmm. berbicara. Nah, Hmm. berbicara maksudnya menyampaikan Iya, iya, unek-unek iya. pendapatnya. Kemudian berpikir bersama mereka. Oh. Eh, sebagai pelaku ya, sebagai pelaku pelaku itu adalah orang-orang yang di dalam tangannya tergenggam amanat orang banyak. Gitu. Nah, maka kearifan-kearifan lama itu perlu dipelajari kembali gitu loh maksud saya. Hmm. Iya, iya. Jadi Jawharatul Ma'arif itu Jadi perlu dibuka calon ulang. Bukunya pemimpin ini, tipis-tipis kok, tipis segini, nggak banyak-banyak, nggak susah-susah membaca hal-hal seperti itu. oh iya, iya. Karena poin-poin yang dimasukkan Ya di sana ya. poin-poin dan mudah sekali dicerna, mudah sekali masuk. Dan kita sebetulnya ada semua itu. eh, ada di dalam semua orang itu punya kesadaran. Ketika disuruh bicara itu, mereka akan bicara apa di luar kepala. Tapi kadang-kadang penerapannya ya Iya, iya, iya. yang memang agak susah. Iya. Kita bisa lihat juga dari berita-berita, misalnya kita rilis berita nih, Hmm. ketika berita yang memberitakan keberhasilan pemerintah itu peminatnya sangat sedikit. Oh gitu. Tapi kalau kita memberitakan sesuatu yang mungkin dengan tanda kutip memang kritik pemerintah, itu ramai sekali yang ini. Iya Gil, kan pemerintah berhasil kan memang begitu pekerjaannya. Pemerintah itu memang digaji, diusung rame-rame untuk berada di atas itu
untuk keberhasilan, Iya, iya. gitu ya, Jadi untuk keberhasilan. Jadi mereka digaji, jadi keberhasilan pemerintah misalnya itu sesuatu yang biasa. biasa. Memang pemerintah harus berhasil gitu ya, karena dia diberi kewenangan, diberi fasilitas, diberi alat, diberi sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, menghasilkan sesuatu yang baik dari kebutuhan orang, kebutuhan masyarakat. Itu memang sudah Jadi begitu. Nah, tetapi apabila ada pemerintah gitu ya, yang dalam kacamata masyarakat itu tidak melakukan hal-hal yang seharusnya, ya tentu saja dikritik lah. Dan eh, jangan marah ketika dikritik itu. iya, Oh, jangan kita dikritik resapi ya. aja, resapi, terima, oh refleksi diri, oh mungkin saya ada salah nih. Lalu udah kepada Iya, iya, orang-orang yang iya. mengkritik, kalau masalah udah duduk bareng dengan masyarakat, mendengarkan kata mereka. Siapa tahu mereka Iya. punya standar tertentu. Luar biasa sekali Pak Prof. Sebenarnya kita mau bahas banyak karena tapi keterbatasan waktu juga. Pak Prof juga kan nanti Ya, mau siap-siap nanti balik kan ke Mataram ya. kita akan sering Ya, ngobrol ya, lagi. ada obesitas segmen lagi ke Ya, depannya lah. Pokoknya thank you untuk calon-calon pemimpin. Kebetulan kan tahun depan mau pemilihan nih untuk oke, Kota Bima ini. iya, iya. Baca tadi kitab Jauharatul Ma'arif. Baca itu, cari cuma sedikit poin-poin isinya itu. Nah, Jadi penerbitnya Alamtara Institute oh Alantara. Jadi ini ya sama Samperaja. Samperaja Bima Local Pride. Iya. Ya, baca itu untuk teman-teman Halo Bima, dukung terus channel Halo Bima dengan mengikuti platform Halo Bima yang ada di bawah ini. Halo Bima, informatif dan mencerdaskan.